Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Amini dengan NIM 21060012. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kurikulum Korea Selatan. Sebelumnya kita akan mengetahui gambaran umum mengenai Korea Selatan dulu. Jadi, Republik Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1945 terletak di semenanjung daratan Asia Timur. Luas wilayah sekitar 99.678 km persegi. Terdiri atas semenanjung serta 3.200 buah pulau yang besar dan kecil dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan Lautan Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Jepang, dan di sebelah barat berbatasan dengan demarkasi militer atau yang memisahkan Korea Selatan dan Korea Utara. Seperti yang kita tahu ya, Korea itu asalnya adalah satu, tapi karena ada sebuah konflik, jadi mereka memutuskan untuk memisahkan diri. Jadi sekarang itu ada Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, penduduk Korea Selatan kurang lebih 50.019 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk rata-rata 1/7% per tahun dengan kondisi penduduk yang homogen atau etnik asli Korea. Dengan angka literasi sebesar 98% menurut World Almanac 2014. Lalu selanjutnya ada sistem pengelolaan pendidikan. Nah, menurut laporan PISA atau Program for International Student Assessment menyatakan kalau pendidikan Korea Selatan berada di posisi ke-7 dengan skor matematika 526, lalu sains 519, dan membaca 514. Sedangkan di sisi lain, menurut MBC Times, sistem pendidikan Korea Selatan berada di 5 besar dalam kategori 20 Best Education System in the World. Nah, sistem pengelolaan pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah menggagarkan pengelolaan sistem pendidikan nasional yang berasal dari alokasi dana APBN. Anggaran pendidikan Korea Selatan berasal dari anggaran negara dengan total anggaran 18/9% dari anggaran negara. Pada tahun 1995 ada kebijakan wajib belajar 9 tahun sehingga porsi anggaran terbesar diperuntukkan untuk ini. Adapun sumber biaya pendidikan bersumber dari GNP untuk pendidikan, pajak pendidikan, keuangan pendidikan daerah, dunia industri, khusus bagi pendidikan kejuruan. Lalu selanjutnya ada sistem pengelolaan pendidikan. Sistem pendidikan di Korea adalah 6 tahun di SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMU, dan 4 tahun di universitas. Jadi tidak jauh sama di Indonesia ya. Secara umum, bukan nggak jauh, tidak jauh sih, memang sama kayak di Indonesia. Nah, secara umum terdiri dari 6, 3, 3, 4. Untuk jenjang SD dan SMP, semua biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah selama 9 tahun. Karena yang tadi ya, Korea itu menerapkan wajib sekolah 9 tahun. Nah, saat anak ingin menempuh pendidikan prasekolah, para pengajar di sekolah itu akan memberi konsultasi langsung. Setelah itu baru siswa diterima di sekolah. Anak yang telah berusia 6 tahun terhitung 1 Januari diperbolehkan masuk ke sekolah dasar. Korea punya perhitungan tahun untuk kelahiran, yaitu sejak bayi lahir akan dihitung 1 tahun usianya. Jadi, untuk usia 6 tahun menurut kita orang Indonesia, di Korea adalah 7 tahun. Jadi simpelnya itu masih dalam kandungan pun, si bayi ini tuh udah dihitung gitu umurnya. Jadi pas lahir mereka itu udah umurnya 1 tahun gitu. Nah, kita masuk lagi ke kurikulum dan pembelajaran. Reformasi kurikulum pendidikan di Korea dilaksanakan sejak tahun 1970-an dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan memanfaatkan teknologi. Korea juga menganut pembelajaran STEAM atau Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Mengapa mereka menerapkan STEAM ini? Karena STEAM ini itu Science, Technology, Engineering, dan Matematik ini itu sangat diperlukan untuk pembangunan negara gitu. Jadi Korea menerapkan pembelajaran ini, mementingkan pembelajaran ini. Dan lebih banyak mengajarkan kemandirian, kreativitas, dan bersosialisasi dengan lingkungan,
mengajarkan tentang kehidupan sehari-hari dan perkembangan iptek. Lalu, sekolah juga diberi kekuasaan untuk menambah kurikulum lokal sesuai minat siswa dan kondisi wilayah masing-masing, dengan pilihan kurikulum lokal yang diarahkan kepada masalah pertanian, perikanan, dan teknologi, yang mampu membawa siswa untuk memiliki kreativitas terutama untuk kehidupannya. Satu lagi yang membedakan Indonesia dan Korea, mereka memasukkan kurikulum lokal atau muatan lokalnya itu bukan, kalau di Indonesia kan muatan lokalnya itu biasanya bahasa daerahnya atau tari-tarian seperti itu. Nah, kalau di Korea itu mereka tuh memasukkan muatan lokalnya itu disesuaikan dengan kondisi wilayah mereka masing-masing. Seperti mata pencahariannya, misalnya kalau di daerah itu mata pencahariannya lebih condong ke pertanian, maka yang akan dimasukkan itu kurikulum yang berhubungan dengan pertanian. Nah, tapi kalau kondisi wilayahnya itu mata pencahariannya itu lebih ke nelayan, maka yang dimasukkannya itu ya lebih ke perikanannya gitu. Tapi pastinya akan ada muatan lokal yang berhubungan dengan teknologi gitu. Dan untuk pembelajaran di perguruan tinggi menjamin kesempatan peluang kerja. Di Korea, jika masuk ke sebuah universitas bergengsi, akan memperoleh kesempatan yang baik untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang baik. Nah, di Korea juga itu, kalau kita berhasil masuk ke universitas bergengsi di Korea, universitas nomor 1 top di Korea, itu bisa menjamin kehidupan kita itu lebih baik gitu di masa depan gitu. Karena kalau kita masuk ke sekolah ini, ke universitas ini, maksud saya kalau kita masuk ke universitas ini yang paling baik ini, nanti itu pas kita lulus itu peluang untuk kita kerja itu lebih besar gitu. Karena kita ini lulusan dari universitas ini loh, jadi pasti udah terjamin gitu dari skillnya gitu. Dan untuk sekarang universitas top di Korea itu kalau nggak salah SNU, Seoul University kalau nggak salah ya, tapi mungkin bisa dicari lagi ya. Selanjutnya ada peserta didik. Nah, peserta didik di Korea Selatan paling tidak bahagia dalam belajar. Mereka belajar dari jam 8 pagi hingga malam. Beban belajar anak sangat tinggi dan pembatasan anak merupakan terburuk di dunia. Faktor paling relevan dalam kepuasan hidup anak-anak adalah stres akademik, diikuti dengan kekerasan di sekolah, ketagihan internet, kelalaian, dan kekerasan dunia maya. Orang-orang tua Korea Selatan dikenal memasukkan anak-anak ke sekolah-sekolah untuk belajar sampai malam hari dan mulai pengajaran bahasa Inggris di taman kanak-kanak. Jadi di samping kemajuan pendidikan mereka yang luar biasa, di samping itu tuh peserta didik Korea Selatan itu tercatat paling tidak bahagia dalam belajar. Karena mereka tuh harus belajar dari jam 8 pagi sampai malam gitu. Nah, sampai malam pun kadang mereka nggak bisa langsung pulang ke rumah gitu, karena orang-orang tua mereka itu memasukkan mereka ke les-les, dan itu bukan cuma satu les, biasanya ada sampai ada yang 3, ada yang 2 gitu. Dan pembelajaran bahasa Inggris pun diajarkan sedini mungkin, karena orang-orang tua mereka itu memang sangat mengedepankan pendidikan bagi anak-anaknya. Di sisi lain, kekerasan sekolah atau bisa kita sebut bullying ya, di Korea Selatan itu lumayan tinggi. Kalau kita sering nonton drakor-drakor, pasti kita tahu ya seberapa kerasnya. Kalau di drama Korea itu digambarkannya wow banget kan mengenai bullying di sekolah itu. Pasti di setiap drama Korea itu ada aja yang mempertontonkan seperti apa kehidupan sekolah gitu kan, dan tidak semenyenangkan yang kita bayangkan gitu. Bahkan yang di drama itu tuh baru sebagiannya katanya. Kalau di dunia nyatanya itu lebih parah daripada itu. Nah, kita sekarang masuk ke pendidik atau tenaga pengajar. Nah, pendidik atau guru di Korea Selatan untuk menjadi guru SD saja pada tahun 1990-an harus D2. Dan untuk sekolah menengah harus diploma 4. Korea Selatan menerapkan sistem sertifikasi terhadap guru agak lama. Jadi Korea Selatan itu sudah menerapkan sistem sertifikasi terhadap guru itu udah lama ya. Kalau nggak salah kayaknya 30 tahun sebelum kita. Kalau
Indonesia kan baru beberapa tahun terakhir ini ya. Kalau di Korea itu sudah lumayan lama. Nah, di Korea masyarakat harus berlatar belakang S2 atau S3 untuk dengan kajian khusus atau bidang studi. Nah, untuk mengajar di suatu sekolah nih, misalnya di SMA atau SMU, si tenaga pengajar ini tuh harus punya sertifikasi. Selain sertifikasi, mereka juga harus memiliki latar belakang sekolah yang sesuai sama pengajaran yang mereka akan ajarkan gitu, harus linear gitu. Lalu selanjutnya ada kesejahteraan guru di Korea Selatan juga sangat diperhatikan agar setiap guru bangga dalam menjalankan tugasnya. Untuk gaji di Korea ya, kalau nggak salah itu sekitar, kalau dirupiahkan itu sekitar 17 juta sampai 32 juta, sekitaran segitu kalau nggak salah. Karena ya menurut Ferguson pada 1999 mengatakan bahwa semakin tinggi gaji guru, semakin berkualitas hasil pendidikannya. Selanjutnya ada pembaruan pendidikan. Nah, pemerintah Korea Selatan menjabarkan tujuan pendidikan dalam 3 sasaran utama, yakni pengembangan sumber daya manusia, penguatan pada kesejahteraan pendidik, serta pembangunan sistem desentralisasi dan reformasi daerah. Upaya pemerintah mengatasi masalah keterbatasan materi dengan membuka saluran pendidikan di jaringan televisi pendidikan milik pemerintah, yaitu Educational Broadcasting System atau ABS. ABS menayangkan siaran pendidikan dengan berbagai materi pembelajaran. Jadi upaya pemerintah selain itu tuh upaya pemerintah dalam mengatasi keterbatasan materi dengan membuka jaringan televisi sendiri gitu. Jadi kalau itu punya saluran televisi sendiri yang menayangkan berbagai berbagai materi pembelajaran setiap jamnya gitu, berganti-ganti. Walaupun anak-anak di Korea itu udah les ini les itu, di sekolah juga diwajibkan untuk ikut ini gitu itu, tapi menurut pemerintah itu masih belum cukup gitu. Jadi mereka membuat broadcasting ini yaitu ABS untuk menayangkan siaran pendidikan tambahan dengan berbagai materi pelajaran. Selain itu, bagi pemimpin Korsel, penggunaan teknologi untuk pendidikan di sekolah merupakan pertanda kemajuan peradaban tersendiri. Nah, di Korea juga itu mereka menganggap bahwa penggunaan teknologi itu sangat penting untuk pendidikan, dan itu bisa mengejar bukan ketertinggalan ya, itu bisa untuk memajukan peradaban mereka tersendiri gitu dengan menggunakan teknologi gitu di berbagai sarana termasuk di pendidikan. Nah, yang terakhir, orang-orang tua Korea itu punya satu kayak pegangan hidup, bukan pegangan hidup sih, lebih quotes ya, bukan quotes juga sih, tapi mereka beranggapan ya, sedari anak-anak mereka kecil, mereka tuh sudah menerapkan kata-kata ini kepada anak-anak mereka gitu. Ketika orang lain sedang tidur, kamu harus bangun. Ketika orang lain bangun, kamu harus berjalan. Ketika orang lain berjalan, kamu harus berlari. Dan ketika orang lain berlari, kamu harus terbang. Jadi orang-orang tua Korea itu sudah menanamkan itu ke anak-anak mereka sedari dini mungkin gitu. Mungkin sekian dari saya mengenai kurikulum Korea Selatan ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan ucapan-ucapan yang tidak tepat dan agak balelo mungkin ya. Mohon maaf sekali lagi. Semoga kalian enjoy dalam menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.